Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait program linear lebih lanjut lagi. Jadi program linear ini adalah satu cara untuk memecahkan permasalahan tertentu dengan mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika. Biasanya kenapa ada masalah, karena kita terbatas gitu ya. Kita itu terbatas, entah itu dananya, entah itu bahan-bahan yang ada, sehingga perlu adanya suatu pemecahan masalah sehingga kita menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Nah, sesuatu yang menguntungkan ini bisa maksimal, berarti kalau keuntungan maksimal, bisa minimal, yaitu pengeluaran yang kita keluarkan itu minimal. Agar lebih paham, kita langsung ke pemisalannya ya. Jadi program linear ini nanti ada fungsi kendala, ada juga fungsi tujuan. Jadi kalau fungsi kendala biasanya yang terbatas itu, misal hanya tersedia kalau obat-obatan bahan-bahan berarti hanya ada 5 kilo misalnya. Nah, ini dibutuhkan per item itu berapa gram misalnya dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya. Biasanya intinya lebih ke ini ya, ke batasan. Fungsi tujuan juga biasanya disebut dengan fungsi objektif. Ini bisa maksimum, bisa atau minimum. Tadi minimum ya. Jadi kalau maksimum tuh agar keuntungannya didapat terbanyak itu berapa, sehingga ada strategi khusus berapa yang harus dijual dan sebagainya. Ini program linear ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan berupa memproduksi suatu barang atau mengisi lahan parkir atau lain-lainnya. Nah, ini ada contoh kasus suatu perusahaan ingin mengirimkan hasil produksinya menggunakan kardus. Untuk itu diperlukan 24 kardus sedang, Bapak langsung tulis ya. Jadi dibutuhkannya itu 24 kardus sedang, kemudian 36 kardus besar. 36 kardus besar. Oke, jadi agar lebih simpel ya gini. Nah, perusahaan ingin menyewa truk besar yang dapat memuat 4 kardus ukuran sedang. Nah, ini yang diketahui ya. Jadi truk ada besar, ada kecil. Truk besar ada kecil. Nah, menampungnya yang truk besar itu dapat menampung 6 kardus ukuran 6 kardus ukuran besar, KB aja ya, kardus besar, plus 6 kardus ukuran sedang, 6 kardus ukuran sedang, KS ya, ditambah 4 kardus ukuran besar. Nah, kalau yang kecil ini hanya mampu menampung 5 kardus sedang, 2 kardus ini. Jadi 5 KS 2 KB ya. Oke. Jadi ada ini data-data yang disajikan. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi kendala. Fungsi kendala itu truk besarnya itu cuma mampu menampungnya 6 kardus sedang dan 4 kardus besar. Truk kecil nampungnya 5 kardus sedang, 2 kardus besar. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematikanya dengan cara memisalkan atau jawab. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini dulu
kita coba buat dulu model matematikanya ya. Jadi jawab, bukan jawab, kita buat model matematika. Dengan cara yang pertama, misalkan truk besar itu kita misalkan sama dengan X. Truk kecil itu truk kecil sama dengan Y. Oke, sehingga kita buat diagram tabelnya. Ini kardus sedang, ini kardus besar. Perhatikan baik-baik agar nanti lebih mudah menyelesaikannya. Nah, ini truk besar, ini truk kecil, terakhir adalah kapasitas ya. Kapasitas yang dimaksud adalah yaitu Oke. Tadi di soal truk kardus sedang itu untuk truk besar berapa? Jadi kita fokus ke sini, yang sedang nih. Ini nih. Truk besar kan 6, berarti kita tulis 6 di sini. 6x karena di truk besar kan. Tapi kalau yang kardus besar, di truk besar berapa? Cari kardus. Oke, perhatikan ya. Truk besar dapat menampung 6 kardus sedang dan 4 kardus besar. Berarti di sini 6x, di sini 4x. Kemudian kalau yang truk kecil 5 kardus sedang, truk kecil 5. Y, kemudian yang ininya 2 Y. Kapasitasnya kardus besar ini ada berapa? Kardus besar ini, yang ini ada 20, kardus sedang ini 24. Di sini tulis 24. Yang besar adalah 36. Sehingga fungsi kendalanya ya, perhatikan. Fungsi kendalanya adalah untuk yang yang kardus sedang dulu. Berarti kita tulis 6x ditambah 5y. Nah, itu boleh nggak? Jadi gini, x itu kan di truk besar kan, dia kan hanya berapa kali sih truk besar itu bisa menampung si kardus sedang. Nah, 6x tambah 5y, ini kan kapasitasnya 24. Boleh nggak melebihi 24? Nggak bisa. Kalau kurang boleh, berarti tandanya lebih kecil sama dengan 24 ya. Ini jadi 6 dan 5 ini si nominal si kardus sedang, x dan y itu si jumlah truknya gitu. Yang kedua adalah ini 4x tambah 2y itu lebih kecil sama dengan 36. Jadi kalau tanda lebih kecil sama dengan ini artinya maksimal 24. Boleh kurang? Boleh, karena maksimal 24. Berarti yang bawah itu maksimal 36. Selanjutnya, biasakan jika mengerjakan program linear dan kalian menemukan pertidaksamaan tersebut bisa disederhanakan, maka lakukan penyederhanaan. Ya, yang ini kita bisa bagi dengan 2, hasilnya 2x tambah y lebih kecil sama dengan
18 ya. Oke, kita punya dua fungsi kendala, yang pertama ini, yang kedua ini. Selanjutnya boleh nggak sih, mungkin nggak kardusnya itu negatif, banyaknya kardus negatif, nggak ya. Jadi paling sedikit adalah 0, maka tambahannya adalah maksudnya bukan kardusnya, si truknya. Boleh pakai truk besar semua, boleh pakai truk kecil semua, boleh. Yang nggak boleh itu masa negatif sekian truk, nggak mungkin kan. Jadi ini X nya lebih besar sama dengan 0, Y nya juga lebih besar sama dengan 0. Tadi kan pemisalannya tuh truk besar itu X, truk kecil itu Y. Jadi boleh nggak kalau truk besarnya nggak pakai truk besar? Boleh, berarti 0. Sisa berarti pakai truk kecil semua. Boleh nggak truk besar aja? Boleh, Y nya yang 0. Nah, kita punya 4 fungsi kendala. Ini jadi syarat ya. Tujuan kita adalah nanti karena di sini tadi Bapak minta hanya coba kita buat model matematikanya, belum ke soal yang sampai fungsi ini ya, objektif. Jadi hanya sampai sini. Jadi fungsi matematikanya adalah model matematikanya untuk masalah di atas adalah ini. Ini model matematikanya.